Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang pendidikan dengan dosen penguji Ibu Ambar Sri Lestari, MPD. Sebelum masuk ke materi, akan dijelaskan terlebih dahulu definisi dari pendidikan. Pendidikan menurut Ahmad D. Marimba adalah bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Sedangkan menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana mewujudkan proses belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kemudian memiliki kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dimiliki dirinya, bangsa, dan negara. Dengan demikian, pendidikan adalah usaha secara sadar yang dilakukan dalam hal ini lembaga pendidikan atau sekolah untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa. Nah, dalam Islam pendidikan dalam Islam dikenal ada 3 istilah, yaitu pertama ada tarbiyah, kedua ada taklim, ketiga ada takdim. Tarbiyah adalah proses pendidikan secara bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan manusia. Selanjutnya ada taklim, yaitu pengajaran, lebih ke pengajaran atau transfer of knowledge. Dan yang terakhir ada takdib, yaitu pembentukan suatu perilaku sebagai penyempurna akhlak. Selain dari 3 istilah tadi, dalam Islam juga terdapat ruang lingkup pendidikan Islam. Ada 3 juga, yaitu yang pertama akidah, syariah, dan yang terakhir ada akhlak. Akidah ini yaitu ajaran Islam tentang keyakinan hidup atau iman. Sedangkan syariah yaitu aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya aturan hubungan manusia dengan Tuhan disebutnya adalah ibadah, sedangkan hubungan manusia dengan manusia disebutnya yaitu muamalah. Dan yang terakhir adalah akhlak, yaitu ajaran Islam mengenai perilaku atau tingkah laku manusia. Berbicara tentang pendidikan, dikenal juga istilah input, proses, output, dan outcome. Input adalah segala sesuatu yang sifatnya baru masuk ke dalam suatu pendidikan. Dalam kaitannya dengan lembaga pendidikan, misalnya siswa. Proses yaitu segala kegiatan yang dilakukan di dalam suatu lembaga pendidikan tersebut guna mengembangkan potensi yang ada dalam diri siswa. Nah, sedangkan output dan outcome adalah hasil. Perbedaannya adalah output ini sifatnya lebih ke hasil jangka pendek, sedangkan outcome hasilnya hasil jangka panjang seperti prestasi atau penerimaan kerja dan lain sebagainya. Dalam pendidikan juga terdapat jenis pendidikan, yaitu pertama ada jenis formal, yang kedua ada informal, dan yang ketiga ada non-formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang berlangsung di lembaga pendidikan seperti sekolah dasar, sekolah menengah atas, hingga perguruan tinggi. Pendidikan non-formal adalah jenis pendidikan yang berlangsung di luar pendidikan formal, seperti bimbingan belajar atau sekolah musik, kursus bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Sedangkan pendidikan informal ada pendidikan yang berlangsung di lingkungan masyarakat dan keluarga. Dalam pendidikan juga terdapat banyak hambatan dan halangan. Salah satunya yaitu kesenjangan pendidikan yang belum bisa teratasi secara maksimal di Indonesia. Namun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan solusi, yaitu dengan sekolah satu atap untuk daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Selain masalah kesenjangan, ada masalah lain, yaitu tentang sumber daya manusia yang berkualitas. Di Indonesia dibutuhkan pendidikan yang berkualitas juga untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain pendidikan yang berkualitas, unsur lain juga harus bekerja sama atau mensinergikan diri dalam rangka membuat SDM yang berkualitas. Unsur itu seperti pemerintah,
guru sebagai ujung tombak dan fasilitas-fasilitas yang harus terpenuhi secara maksimal. Di era revolusi industri 4.0 ini, semua dituntut menjadi serba cepat dan digital, terutama dalam segi pendidikan. Nah, aktivitas belajar online atau kuliah daring yang selama ini kita lakukan merupakan salah satu ciri dari era 4.0 ini. Berpindah kebiasaan memang membutuhkan waktu yang lama, tapi menurut saya dengan adanya pandemi ini, sisi positif yang bisa kita ambil adalah kita bisa berpindah dengan cepat, atau kita sudah terbiasa untuk belajar secara online atau daring, dan itu memudahkan kita untuk menuju era 4.0. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.